Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah filsafat dan filsafat ilmu dan logika dengan tema Kun dan Normal Science. Next. Anggota kelompok kami beranggotakan pertama ada Muhammad Zulfikar, kedua ada Dimas Noverian, dan yang ketiga ada saya sendiri, Clarissa Andarini. Next. Baik, sebelum kita mulai ke materinya, saya akan memperkenalkan buku karya dari Thomas Kuhn yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Buku ini ditulis oleh Thomas Kuhn yang diterbitkan pada tahun 1962. Kehadiran buku ini juga memberikan dampak yang sangat besar terhadap adanya ilmu pengetahuan dan menjadi acuan bagi para filsuf, sejarawan, sosiolog, dan para ilmuwan pada masa itu. Ide-ide serta istilah-istilah Kuhn yang tercantum dalam buku ini juga banyak digunakan pada bidang politik dan bisnis. Beberapa ide serta istilah yang Kuhn sampaikan dalam buku ini memang termasuk ke dalam beberapa bidang yang jauh dari filsafat ilmu. Next. Nah, secara umum, apa aja sih isi dari buku The Structure of Scientific Revolution ini? Jadi yang pertama, secara umum, buku ini ditulis untuk menghancurkan mitos tradisional sains atau mitos empirik. Nah, setelah itu, salah satu istilah terkenal dalam buku ini yaitu istilah paradigma, yang menurut Kuhn, keseluruhan cara dalam melakukan sains dalam beberapa bidang tertentu. Lalu yang kedua ada istilah lain yaitu istilah sains normal atau normal science. Secara singkat, istilah ini dianggap sebagai pekerjaan yang bertujuan untuk memperluas dan menyempurnakan paradigma. Nah, dengan adanya paradigma atau normal science ini muncul istilah baru lagi, yaitu hal yang membahas mengenai anomali dan krisis, yaitu sesuatu yang menciptakan ilmu pengetahuan baru. Selanjutnya. Nah, pengenalan paradigma menurut Kuhn. Secara umum, pengertian paradigma dalam teori Kuhn merupakan paket klaim tentang dunia, di mana diperlukannya sebuah metode untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan kebiasaan pemikiran dan tindakan ilmiah. Dalam buku ini juga terdapat dua pengertian lebih lanjut tentang paradigma. Yang pertama, paradigma diartikan sebagai pengertian yang luas, yaitu paradigma adalah paket ide dan metode yang bila digabungkan maka akan membentuk pandangan dunia dan cara baru dalam melakukan sains. Salah satu terpenting dari arti luas ini adalah bagaimana cara untuk mencapai suatu hal atau keteladanan. Nah, yang kedua dalam arti sempit yaitu paradigma yang luas yang memperlihatkan suatu cara untuk melakukan ilmu termasuk di dalam paradigma dalam arti sempit. Karena saat awal Kuhn memperkenalkan istilah paradigma, dirinya memperkenalkan dalam artian yang lebih sempit. Jadi secara tidak langsung, artian yang lebih sempit itu merupakan bagian dari paradigma dalam arti besar juga. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Poin berikutnya yaitu Kuhn dan normal science. Di sini ada sejarah periode perkembangan ilmu pengetahuan yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pre-paradigm, normal science, anomali dan krisis, dan juga revolusioner. Di masa pre-paradigm, setiap bidang ilmiah dimulai dalam keadaan ilmu pra-paradigma ini. Selama keadaan ini, karya ilmiah dapat terus berjalan, namun tidak terorganisir dengan baik, dilakukan tanpa arah, menjadi tidak efektif. Masa berikutnya yaitu normal science, disebut sebagai fase paradigma. Kegiatan ilmiah dalam suatu disiplin ilmu memasuki masa normal science ketika paradigma itu telah terbentuk. Munculnya paradigma atau aliran pemikiran dominan menjanjikan arah pemecahan masalah yang lebih efisien. Lalu ada paradigma dalam normal science. Paradigma dapat terbentuk pada saat periode pra-paradigma. Periode pra-paradigma yang tadi digambarkan sebagai fase tidak ilmiah, non-kumulatif, banyak pandangan yang berbeda-beda, serta interpretasi yang berbeda dari penelitian yang berbeda. Di sisi lain juga menyiapkan panggung untuk munculnya paradigma. Dengan adanya pemikiran teori dan acuan yang disetujui oleh kebanyakan orang.
Paradigma ini diartikan Kuhn sebagai teori, cara pandang, metode, nilai, dan instrumen yang dimiliki bersama oleh suatu disiplin ilmu pengetahuan. Contohnya ada Newton Fisik di ilmu fisika dan DNA manusia yang menyimpan informasi pada disiplin ilmu biologi. Kurangnya paradigma berarti tidak ada konsensus mengenai pertanyaan penting apa yang harus dijawab, dan interpretasi penelitian yang dilakukan dapat sangat bervariasi antar ilmuwan. Paradigma ini menyatukan pekerjaan individu menjadi pekerjaan kolektif yang efisien. Begitu suatu paradigma muncul, para ilmuwan terlibat dalam sains normal, yang melibatkan dalam pengisian celah-celah yang ada dalam pengetahuan kolektif dan pemahaman tentang fenomena yang dipelajari oleh paradigma tersebut. Selanjutnya ada mekanisme normal science. Menurut Kuhn, sains normal adalah pemecahan teka-teki. Sains normal berusaha untuk menggambarkan, memodelkan, dan menghasilkan fenomena baru menggunakan alat dan konsep paradigma. Tantangannya adalah menyesuaikan contoh baru ke dalam struktur paradigma semulus mungkin. Jika teka-teki tidak terpecahkan, kegagalan bukan terdapat pada paradigma, melainkan ilmuwan. Orang yang menyalahkan paradigma akan terlihat seperti tukang kayu yang menyalahkan alat-alatnya. Orang yang berhasil membuktikan dirinya sebagai ahli pemecah teka-teki dan tantangan teka-teki itulah yang mendorongnya. Kuhn lebih memilih istilah teka-teki daripada masalah, karena teka-teki adalah masalah yang diyakini ada solusinya, sedangkan masalah mungkin tidak memiliki solusi. Ilmu pengetahuan normal berusaha untuk menerapkan gagasan paradigma untuk masalah yang klaim paradigma perlu dipecahkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas. Baik, selanjutnya adalah anomali dan krisis yang merupakan bagian dari tahapan perkembangan ilmu pengetahuan setelah normal sains. Jadi yang pertama itu adalah fitur utama dari sains normal. Ide-ide fundamental yang terkait dengan sebuah paradigma tidak diperdebatkan. Dapat juga dikatakan bahwa prinsip-prinsip dasar terisolasi dari sanggahan. Selanjutnya terdapat anggapan umum mengenai ilmuwan normal. Ilmuwan umumnya menghabiskan waktu memperluas paradigma, baik teoritis maupun eksperimental, dalam menangani berbagai kasus baru. Ilmuwan normal seharusnya menganggap kegagalan sebagai sebuah tantangan, sehingga terus berupaya untuk menggali jawaban atas paradigma tadi dalam menyikapi berbagai kasus. Boleh di next. Selanjutnya, pandangan anomali menurut Kuhn. Menurut Kuhn, anomali adalah teka-teki yang menolak solusi. Kuhn berpendapat, semua paradigma menghadapi beberapa anomali pada waktu tertentu. Selama jumlahnya tidak terlalu banyak, sains normal berjalan seperti biasa, dan ilmuwan menganggap mereka sebagai tantangan. Namun, ternyata anomali cenderung menumpuk, yang pada akhirnya melawan upaya para pekerja lapangan. Selanjutnya, timbulnya krisis. Semakin meningkatnya anomali, ternyata pada akhirnya membuat ilmuwan mulai kehilangan kepercayaan dalam paradigma mereka, dan terjadilah sebuah krisis. Menurut Kuhn, ilmu krisis adalah periode khusus ketika paradigma yang ada telah kehilangan kemampuan untuk menginspirasi dan membimbing para ilmuwan, tetapi ketika tidak ada paradigma baru yang muncul untuk mengembalikan bidang tersebut ke jalurnya. Boleh di next. Selanjutnya adalah kritik terhadap Kuhn. Yang pertama adalah ciri-ciri sains menurut Popper, yaitu terdiri atas keterbukaan permanen, sikap kritis yang permanen dan menyeluruh, bahkan dalam kaitannya dengan ide-ide fundamental di suatu bidang. Bagi Popper, semua sains berproses melalui satu proses, yaitu proses dugaan dan sanggahan. Selanjutnya adalah ciri-ciri sains menurut Kuhn, di mana salah bila sains itu menunjukkan keterbukaan permanen terhadap pengujian ide-ide fundamental. Bukan hanya itu, tetapi sains akan menjadi lebih buruk jika memiliki jenis keterbukaan yang dihargai oleh para filsuf. Bagi Kuhn, ada dua jenis ilmu yang berbeda perubahan saintifik, yaitu perubahan dalam sains normal dan sains revolusioner. Boleh di next.
Selanjutnya adalah deskripsi sains normal dan revolusioner menurut Kuhn. Nah, jadi revolusioner itu merupakan tahap perkembangan setelah anomali dan krisis. Jadi dalam sains normal, ada standar yang jelas dan disepakati untuk pembenaran argumen. Sedangkan dalam revolusioner itu tidak ada. Dalam sains normal, ada kemajuan yang jelas. Sedangkan dalam ilmu revolusioner, sangat sulit untuk mengatakan, bahkan sulit untuk menafsirkan pertanyaan. Karena revolusi sangat penting bagi sains, tugas menggambarkan rasionalitas dan kemajuan sains secara keseluruhan menjadi sangat rumit. Selanjutnya terdapat kritik terhadap Kuhn. Terdapat kritik terhadap Kuhn karena seringkali sulit untuk mengatakan kapan dia hanya mengatakan bagaimana keadaannya dan kapan dia membuat klaim tentang sains yang baik dan buruk. Kritik lebih lanjut terdapat sebuah pendapat bahwa pengaruh yang diberikan Kuhn dalam bukunya dapat melemahkan kepercayaan beberapa ilmuwan normal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Clarissa. Baik, dengan begitu setelah beberapa poin yang telah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan dari pendapat Kuhn. Bagi Kuhn, keutamaan besar ilmu pengetahuan normal adalah strukturnya yang terorganisir dan terkoordinasi. Sebuah struktur yang mencerminkan penghasilan presisi dan efisiensi. Pandangan lainnya, menurut Kuhn, sains bergantung pada minat ilmuwan normal yang baik dalam memecahkan teka-teki untuk atau demi dirinya sendiri. Lalu, terlalu sering melihat keluar paradigma ke aplikasi dan imbalan eksternal tidak baik untuk sains normal itu sendiri. Next. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.